Tidak ada ustaz di Indonesia ini sehebat saya mengungkap soal munafik dan soal kafir. Kalaupun ada yang mengaku saya bisa mengungkap soal kafir hanya di atas pengakuan letter-rich teori. Apakah bisa menyebar sampai kepada praktikalnya? Gak pernah munafik, bagaimana bicara soal munafik? Saya sudah pensiun dengan munafik, sudah pensiun dengan kafir. Jadi saya kira perang yang terjadi sekarang ini adalah perang akidah, pseudo, perang urat saraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsadal ukula ila tauhid wa hada wa awluha lillata wahdaniyati wa Allah wa aqtala bi marahinil haq subhanal batin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu usaddiqul wadil amin. Allahumma fasholli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Wa inna rabbaka lazu fadlin 'ala nasi walakinna aktsarahum la yashkurun. Inna khalaqal insana min nutfatin amshaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafur. Aina atanna lil kafirin salasila wa aghlala wa sa'ira. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isatun yakul nar bisitati al-umara bil juri wal arabu bitasubi wal aqdur saqi bil jahli wa daqilu bil kibri wa tujaru bil hiyanati wal ulama'u bil hasan. Man salaka tariqan ila ilmi sallallahu bihi tariqan ila jannati. Inal ulama'u warasatul anbiya. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang mulia, panitia penyelenggara tabligh akbar, dewan pembina masjid dan yayasan Al-Furqan, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, dan yang saya cintai, senantiasa saya banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas segala limpah nikmat dan ridha yang telah dilimpah Allah
Makanya Nabi mengajarkan kita hormati orang bukan karena pangkat dan jabatan dan kekayaannya. Hormati orang itu bukan karena kekayaan dan pangkatnya. Hormati orang itu karena akhlak, akidah. Tapi kita kan di Indonesia ini terbalik. Makanya yang beliau katakan tadi, Islam sedang diobok-obok. Siapa yang obok? Orang Islam sendiri yang obok. Raja Salman saja datang tidak salam dengan Habib Rizik, salam dengan kafir Ahok. Siapa yang obok? Kalau kafir sudah jelas-jelas kafir, asyidau alal kufar, keras dengan kafir ikhwanul muslimin. Sekarang kan terbalik, kita keras dengan muslim, pantat kafir pun kalau boleh kita jilat. Makanya ada pembunuh bayaran dari Amerika, saya pernah baca 100 pembunuh di dunia. Saya juga pernah baca 100 the great men in the world is Prophet Muhammad, good man, number one. Saya juga pernah baca 100 orang terbaik dan 100 manusia penjahat di dunia. Beliau katakan, Michael Hart menulis buku 100 the great men in the world, 100 manusia terbaik. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menduduki ranking pertama. Ranking kedua Musa, yang ketiga Al-Masih, Isa. Kalau saya bicara Isa, jangan sekali-kali mengidentikan Isa dengan Kristen. Isa, Injil tidak ada relevansinya, tidak ada hubungannya dengan agama Kristen. Hati-hati. Selama ini kita memang diajar bodoh. Seolah-olah kitab orang Kristen Injil, kitab orang Yahudi Taurat, kitab orang Islam Al-Quran. Jadi antara Al-Quran, Injil, Taurat seolah-olah beda. Nah, ini ajaran sesat. Di mana-mana saya katakan, mana profesor Kristen dan Islam yang bisa membuktikan bahwa Bible New Testament adalah Injil dan Talmud Israel adalah Taurat? Tidak ada sampai sekarang yang bisa bantah. Kita duduk di dalam masjid, diundang oleh panitia masjid. Saya datang berkeliling Indonesia berdakwah. Tujuannya apa? Menjelaskan kepada dua makhluk, kepada orang Kristen dan orang Islam. Siapa yang katakan? Jadi katakan juga. Menjelaskan kepada orang kafir. Orang kafir juga dijelaskan, jangan didiami. Kepada orang kafir, kadang-kadang kalau saya berdakwah dibilang, oh terlalu keras. Ya memang begitu. Memang begitu kalau dokter. Mana ada orang bawa orang sakit ke rumah sakit, lalu dokter lihat ini pasien sudah parah, lalu dokter bilang, aduh kasihan ya sakit. Dia datang dengan proses. Setelah didiagnos, oh penyakit ini hanya batuk. Kata dokter, sudahlah, nggak usah ke rumah sakit. Kemana lalunya? Pergilah ke warung beli Bodrex. Sebentar juga sembuh. Tapi kalau yang datang komplikasi jiwa, Allahu Akbar, ya perlu obat dosis yang keras. Nah, ibarat begitulah berdakwah kepada orang kafir dan kepada orang mukmin. Jangan dibalik. Ini kepada muslim bidah, kafir bidah. Kepada kafir tidak pernah, tidak berani. Bantulah saya berdakwah. Makanya umat jadi bingung. Oh, nggak apa-apa pilih Ahok. Kiai saja suruh boleh pilih kok pemimpin kafir.
Tidak ada ustaz di Indonesia ini sehebat saya mengungkap soal munafik dan soal kafir. Kalaupun ada yang mengaku saya bisa mengungkap soal kafir hanya di atas pengakuan letterless teori. Apakah bisa menyebar sampai kepada praktikalnya? Gak pernah munafik, bagaimana bicara soal munafik? Saya sudah pensiun dengan munafik, sudah pensiun dengan kafir. Jadi saya kira perang yang terjadi sekarang ini adalah perang akidah, perang urat saraf. Orang kan lagi di tengah-tengah situasi dan kondisi politik harus melihat lebih jauh. Datang Raja Salman, orang bangga. Saya bukan tidak bangga, tapi saya lihat biasa-biasa aja. Karena Raja Salman bukan ke Makassar, bukan ke Aceh. Raja Salman bukan pergi ke Palembang, Sumatera. Raja Salman pergi ke Bali. Ya, katanya tidak boleh keras dengan orang kafir. Orang kafir penista agama. Ada kafir yang tidak menista, ada yang penista agama. Didekati, dijabati tangan, di sistem. Enggak, yang rasa saya kan. Kalau dekat kita coba itu. Yang rasakan saya. Jadi kalau orang bilang, oh bangga, Raja Salman datang, saya kurang, bukan tidak bangga, bangga saya, bangga. Tapi saya tahu kalau mati tidak ditanya oleh malaikat, kenal gak waktu di Islam, kenal gak Raja Salman? Kenal. Oh berarti surga muda paling tinggi. Enggak ada. Orang Arab agamanya yang kita ambil. Sifat dan karakter dari dua bangsa Arab dan Yahudi ini, saya sekolah di sana tahu persis. Makanya nabi-nabi tidak turun di Australia, nabi tidak turun di Amerika, nabi tidak diutus di Asia, di Afrika, nabi diutus di tengah dua komunitas ini. 124.000 nabi yang diutus oleh Allah. Itulah jumlah nabi dalam Islam. 124.000 nabi yang diutus dalam Islam, 25 menjabat sebagai Rasulullah. Dari 25 Rasul ini, dalam studi teologi dikenal dengan nabi-nabi besar. Dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Soleh, sampai ke Nabi yang ke-25
ketiga adalah indah dan tidak indah, buruk di sekitar pandangan mata kita. Silakan datang ke masjid dengan etika yang baik. Saya bukan tidak menilai, saya menilai sekecil pun. Ini saya orang Manado. Kalau saya masuk Islam hanya karena melihat orang Islam, Allahu Akbar, walillahilham. Di kampung saya sana banyak juga orang Islam, orang Gorontalo. Karena kehidupan secara antropologi budaya, kalau kita belajar antropologi budaya di Indonesia, mayoritas pemeluk agama Kristen di Indonesia adalah Manado, bukan Batak. Batak saya sering keliling, 87% orang Batak itu Islam. Saya sudah ceramah di pesantren terbesar Mustofawiyah Mandailing Natal, Purba Baru, Medan, Sumatera Utara, di pinggiran kota, berbatasan dengan kota Padang, Sumatera Barat. Saya mau tanya kepada ibu bapak, semua agama di Indonesia punya kitab atau tidak? Punya kitab atau tidak? Punya. Kristen punya kitab, namanya apa? Astagfirullahaladzim. Udah gak apa-apa, iya lumayan. Yang penting sudah ada agama Islam. Betul, gak apa-apa, lumayan. Kalau saya mau rombak nanti bilang saya yang salah. Sekarang kalau kita orang Kristen Injil, saya mau tanya, siapa Nabi yang membawa Injil? Itu di dalam Quran surah Maryam 19, surat 19 ayat 30. Qala ini Abdullahi atadiyal kitab wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsal bisalati wa ja'alani manuntu ayat makana lillahi ayatan isabi wa la subhana isyaqula amran fa'ina ma yaqulu lahu kun fayakun. Itu jelas sekali. Isa mengaku, qala ini Abdullahi atadiyal kitab wa ja'alani nabiyyan. Saya kata Isa hamba Allah Ta'ala, Allah memberi aku kitab dalam translate Al-Quran, dalam tanda kurung Injil. Wa ja'alani nabiyyan, dan mengutus aku sebagai seorang nabi. Nah, ketika Isa diutus sebagai nabi, dia membawa kitab yang namanya Injil. Nah, ini kebanyakan yang tidak diketahui oleh orang Kristen dan Islam. Apa isi daripada Injil itu? Termasuk yang dibacakan oleh siapa tadi? Qorit, yang dibacakan oleh imam tadi. Itu adalah ayat-ayat Injil. Tapi di balik peristiwa kebenaran sejarah ini, ada satu yang merusak. Qul ya ayyuhal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi wa la yattakhidha ba'duna ba'dan. Makanya Nabi memanggil qul ya ayyuhal kitabi, wahai ahli kitab, pendeta-pendeta maksudnya, kembalilah kepada kebenaran. Kenapa pendeta dipanggil oleh Nabi Muhammad masuk Islam? Jangan berbuat curang, jangan berbuat yang najis dan haram. Kenapa? Jangan disamakan pendeta dulu dengan pendeta sekarang ini, sama, beda. Beginilah supaya lebih mudah. Waktu Nabi Muhammad umur 8 tahun sekecil ini, Nabi pernah dibawa oleh Abu Thalib berdagang di Syam. Negeri Syam ini ada 5 bagian. Ada Yerusalem, ada Palestina, ada Tel Aviv, ada Baghdad, dan ada Yaman. Ada 5 bagian daerah Syam. Mengapa menggunakan nama Syam, Ham, dan Yafet? Karena ini adalah anak keturunan silsilah Nabi Nuh alaihissalam. Makanya Amerika memboceng nama itu negara paman.
Kalau orang kafir tidak menyembah apa yang diajarkan Nabi, betul atau betul? Betul atau betul? Nabi mengajarkan teori yang benar, teori mutlak yang berdasarkan apokalipsis, wahyu. Jangan dipikir Nabi Rohul Kudus memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Rohul Kudus itu adalah Jibril. Lalu beda dengan Nabi Isa, sama. Nabi Isa diberi wahyu oleh Jibril, Nabi Muhammad diberi wahyu oleh Jibril. Semua Nabi membawa kita adalah diutus utusannya membawa firman, namanya Jibril. Jadi jangan dibeda-bedakan, bicara Kristen seolah-olah Nabi Isa. Enggak lah. Salah satu contoh, Isa bukan Yesus. Coba suruh orang Kristen buka Lukas 2 ayat 21. Lukas 21 ayat yang kedua. Apa kata Yesus? Apa kata perjanjian baru? Pada hari yang ke-8 anak itu dilahirkan, disunat dan diberi nama Yesus. Yesus disunat. Tanya ke orang Kristen, disunat enggak? Makanya yang paling saya takut masuk Islam itu sunat. Tapi alhamdulillah saya sudah disunat. Jadi bersih lahir dan batin. Kalau bilang Injil Kristen, Isa Kristen, tidak ada hubungan Isa. Kalau Isa itu betul Kristen, Injil adalah kitab orang Kristen, ngapain saya masuk Isa? Tapi kan saya tahu sejarah, bukan orang Islam yang menjelaskan. Saya tahu sendiri. Kalau Bapak ditanya, kenapa Bapak Islam? Ya memang dari mazhabnya, dari mazhab, dari nasab, memang sudah Islam. Makanya yang diamalkan bukan ajaran Islam, mazhab. Maaf Pak, karena dakwah yang berkembang selama ini bukan bicara soal Islam, mazhab. Kalau tidak gabung dengan mazhabnya salah. Masuk masjid mukanya keras karena bukan satu mazhab. Ketemu mazhabnya, assalamualaikum ya akhi. Tapi kalau ketemu yang lain mazhab, karena Islamnya Islam mazhab. Lalu saya yang dari kafir begini, Islamnya Islam apa? Oh, Islam saya Islam Al-Quran dan hadis, Islam samawi, atau yang disebut dalam istilah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita kan banyak ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi setelah berjamaah kaku. Kalau masuk masjid orang tidak kunut, marah karena dia biasa kunut. Kalau orang juga baca kunut, dia marah juga karena dia tidak mau kunut. Jamaah bagaimana itu? Omong kosong. Ente dipimpin imam yang kunut, ente dongkol di belakang jadi makmum, maka nilai ibadah sholat subuhnya nol. Coba belajar tuh ulama-ulama dulu, Buya Hamka dengan Hashim Asy'ari. Waktu mereka pergi lil hajj, imayatan lil hajj, naik haji. Dulu mereka pakai kapal, berbulan-bulan di perjalanan. Masya Allah. Hari pertama Hashim Asy'ari memimpin sholat, melihat makmumnya ada di belakang, namanya Buya Hamka almarhum. Ya lihat begini, ada Buya Hamka, pentolannya Muhammadiyah. Hashim Asy'ari tidak membaca kunut. Besok Buya Hamka yang jadi imam. Buya Hamka melihat ada ahli kunut di belakang, beliau membaca. Aman tuh Islam, beda dengan sekarang dikit-dikit bidang. Banyak jamaah yang tanya saya, Ustaz, kenapa sih pendeta kalau mati pakai jas? Oh iya, bukan cuma jas, tas kupu-kupu. Kenapa Ustaz sampai mati pakai jas? Oh iya, karena pendeta-pendeta mau dan orang Kristen mau dansa dengan malaikat mau di neraka.
Kalau di Islam kan tidak boleh tunggu-tunggu, langsung. Tapi di Kristen harus ditunggu dulu, pakai nyanyian dulu. Wah, tuntun dengan cap tikus dia ke neraka. Yang pura-pura tidak tahu, dan Gorontalo ini, beliau dari Gorontalo ini, jadi tahu semua ini. Saya bilang, ditanya sama istrinya, pendeta, boleh nggak besok kira-kira jam berapa mau kuburkan? Saya mau pergi jahit baju. Oh, nanti sampai besok pagi sudah mau dikuburkan, itu siang paling lambat. Jadi kalau orang Kristen mau kuburkan besok malam ini, pokoknya minum dulu cap tikus, mayat di tengah peti begini. Oh, rapi betul. Tapi malam-malam itu dia undang saya, jangan tunggu besok pendeta. Kenapa? Itu mayat telanjang. Kenapa telanjang? Belum ada baju, kita orang susah ini. Ya sudah, kalau begitu tutup dulu dengan selimut. Tutup dengan selimut. Besok pagi saya datang ke rumahnya, cungkil sampai di lemari belakang di dapur, tidak ada baju. Tapi kebetulan ada baju anak itu, baju pramuka. Ternyata orang bukan menyanyi, karena lihat di mayat orang susah, makanya itu sapu, jangan masuk Kristen kalau susah. Kasihan nanti kamu ini kalau masuk Kristen, sudah susah lagi, tidak ada baju lagi, bukan neraka. Apa yang dilapis? Ini kalau di YouTube jadi betul pendeta dengar. Mati di telo. Dikasih pakai baju pramuka. Oh, datang teman-teman. Bapak pramuka, teman-teman kita nih. Wah, tepuk tangan pramuka. Gak ada sepatu. Makanya orang Kristen itu dia pakai jas kalau mati, pakai sepatu, karena dia mau jalan di api di sana. Kalau orang Islam tidak, kasihan. Bungkus dengan kain kapan. Masya Allah, masuk surga, malaikat langsung panggil, salam sapa kepada mereka, assalamualaikum bima sabartum. Masuk semua, tidak ada lantas ditanya, siapa dia namamu? Siapa namanya dia? Dikasih Nanda. Ditanya sama Nanda, sama malaikat orang Bugis juga ditanya, dikasih Nanda ini. Iya, Minanda. Langsung boleh koros surga. Begitu bahasa Bugis. Langsung dipanggil, ditanya sama Nanda di dalam kubur, Mungkar dan Nakir. Kan ada makhluk dua yang tanya interogasi, Mungkar dan Nakir. Kenapa? Tahu di mana?
Memakai kopiah ini harus melalui fitnah dan caci maki. Ibu bapak sekarang ini aman, jalan kemana-mana nggak pernah waspada. Tapi saya jalan kemana-mana, mata saya ini ada 8, 2, 4, 6, 8. Artinya kewaspadaan kami suami istri ini sangat tinggi sekali. Orang bertanya, Pak Yaya kenapa tidak pakai pengawal? Boleh saya pakai pengawal, tapi saya tahu karakter orang Indonesia. Tahu saya lemah. Karakter orang Indonesia lemah kalau sudah dipancing dengan harta, lemah kalau sudah dipancing dengan dolar, lemah kalau sudah dipancing dengan rupiah. Kalau saya pakai pengawal, bukan kafir yang bunuh saya, pengawal akan membunuh saya. Di mana ya yang mau ceramah hari ini? Oh, di Riau. Di mana dia mau pergi? Oh, di Makassar. Nih 1M, taruh di kopi. Dia kan suka minum kopi. Tapi makanya di malam ini saya agak loyo, tidak ada kopi lagi. Kiai besar yang datang cuma air putih. Tidak apa-apa bisa bu, ini lebih sehat. Makanya tidak boleh lama-lama ceramah. Iya. Begitu. Kalau kita sadar betul, oh Islam ini kan kehidupan. Saya begitu masuk Islam pertama kali, marah istri saya. Pikir-pikir dulu ya. Ini masalah mati, justru mati, makanya saya masuk Islam. Saya tidak mau. Ngana saja masuk. Istri saya bilang begitu, kamu saja yang masuk Islam, saya tidak mau, biar cerai. Oh begitu. Nah, waktu itu ada anak 3 orang. Rencana saya mau bawa yang perempuan 2, istri saya bawa yang laki-laki, mau cerai. Subuh-subuh hari dia menangis. Pada waktu itu bulan Ramadan 11 Oktober tahun 2006, atau bertepatan dengan 18 Ramadan 1427 Hijriah. Satu keluarga kami masuk Islam. Begitu kami masuk Islam, Masya Allah, di mana-mana kabar bertebaran. Itu pendeta gila yang masuk Islam. Yahya itu gila, jangan percaya. Macam-macam fitnah. Saya tidak marah, karena yang mengatakan saya gila memang orang-orang gila. Ya, saya tidak marah. Kalau saya marah berarti saya sama-sama. Saya ini 10 tahun Islam. Setiap kali Idul Fitri selalu di Jakarta. Karena tidak mungkin mudik ke Manado. Mudik ke mana? Kafir semua di sana. Saya di Jakarta, saya keliling kota Jakarta. Setiap habis khutbah Idul Fitri, putar saya di Monas, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, sampai Merak. Main-main putar-putar dengan mobil karena tidak ada tujuan. Kami hanya melihat kota Jakarta. Apa yang kami lihat? Kota Jakarta kosong bagaikan kuburan. Kemana orang-orang di Jakarta? Ada yang ke Kalimantan, ada yang ke Sulawesi, ada yang ke Jawa, ada yang pulang ke Aceh liburan. Siapa mereka? Kaum mukmin. Nah sekarang saya mau tanya ibu bapak dan sekaligus kepada pemerintah, kalau keadaan kondisi ini berlangsung, jangankan 1 tahun, 1 bulan saja, bangkrut nggak Indonesia? Bangkrut atau tidak Indonesia? Bangkrut, karena tidak ada orang Islam. Bangkrut pak. Pusat jantung daripada manusia bisa hidup itu karena punya jantung. Nah jantung negara kita Jakarta, pusat perekonomian, pusat pemerintahan Jakarta. 1 bulan kondisi ini berlangsung, saya mau tanya, bangkrut nggak negara ini? Siapa bilang tidak pak? 1 bulan, bapak kalau pedagang tidak ada lagi bapak bisa jual baju dan Tanah Abang tidak ada orang. Di Tanah Abang 80% orang Islam pak, orang Padang yang suplai pakaian garment sampai ke Makassar. Oh, dia kita di Makassar bikin pabrik, berapa lama bertahan? Berapa lama? Pusat pemerintahan di sana. 1 bulan, jangankan 1 tahun, bangkrut Indonesia.
buktinya apa? Al-Umaro bil Jumhuri, penguasa yang semena-mena. Kelihatan sekali selalu memihak kepada kaum minoritas. Apa buktinya Ustaz? Waktu gereja membakar masjid di Papua di hari yang fitrah yang penuh bahagia, 5 orang kafir diajak duduk makan di istana. Adil nggak? Adil nggak? Tidak adil. Al-Umaro bil Jumhuri. Kalau berbuat adil kepada mayoritas, insya Allah negara ini kaum minoritas pun terlindungi. Berapa banyak orang Kristen yang kaya-kaya di Makassar ini nggak pernah diganggu oleh orang Makassar, mayoritas adalah Muslim. Kalau adil kepada mayoritas, insya Allah minoritas terlindungi. Yang kedua, saya orang Manado, tinggal di Manado, lahir di Manado, Manado asli, besar sekolah di Manado. Ada pasar banyak bersihati, orang Gorontalo jual tomat, bawang, rica pakai jilbab, di sebelahnya orang Manado jual daging babi. Coba ke Manado, pergi ke Manado sana, pasar bersihati, pasar Bilele. Siapa yang pernah berdagang ke Manado? Lihat ke sana.